Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada kita semua. Saya Siti Nurdiana sebagai moderator dari kelompok 7. Kami akan mempresentasikan makalah tentang penerimaan dan penempatan karyawan dalam manajemen. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Andini Anggraini, yang kedua ada Muhammad Alif Elviendra, dan yang ketiga ada Nuria Febriana. Baiklah, agar tidak memperpanjang waktu, kita akan masuk ke materi penerimaan dan penempatan karyawan yang akan dibacakan oleh rekan saya Muhammad Alif Elviendra. Kepada Alif, dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian penerimaan karyawan. Rekrutmen merupakan komunikasi dua arah. Para menuntut informasi yang akurat mengenai apa rasanya bekerja di sebuah organisasi. Sedangkan organisasi sangat menginginkan informasi yang akurat tentang keinginan tersebut jika kelak mereka menjadi karyawan. Menurut Sir Smallhorn, 1997 rekrutmen adalah proses pengumpulan sekelompok kandidat untuk mengisi posisi yang lowong. Perekrutan yang efektif akan memberikan peluang pekerjaan kepada perhatian dari orang-orang yang berkemampuan dan keterampilannya memenuhi spesifikasi pekerjaan. Selanjutnya, saya akan membacakan tentang tujuan rekrutmen. Tujuan rekrutmen adalah menerima sebanyak-banyaknya sesuai dengan kualifikasi kebutuhan perusahaan dari berbagai sumber, sehingga memungkinkan terjaring calon karyawan dengan kualitas tertinggi dari yang terbaik. Menurut Randall S. Suhler dan Susan E. Jackson, rekrutmen memiliki beberapa tujuan, yaitu yang pertama, agar konsisten dengan strategi, wawasan, dan nilai perusahaan. Yang kedua, untuk menentukan kebutuhan rekrutmen perusahaan di masa sekarang dan masa datang berkaitan dengan perubahan besar dalam perusahaan, perencanaan SDM, pekerjaan, desain, dan analisa jabatan. Yang ketiga, untuk meningkatkan jumlah karyawan yang memenuhi syarat seefisien mungkin. Yang keempat, untuk mendukung inisiatif perusahaan dalam mengelola tenaga kerja yang beragam. Yang kelima, untuk membantu mengurangi kemungkinan keluarnya karyawan yang belum lama bekerja. Yang keenam, untuk membuka upaya rekrutmen dengan program seleksi dan pelatihan. Yang ketujuh, untuk lokasi efektif tidaknya berbagai macam teknik dan rekrutmen dengan program seleksi dan pelatihan. Yang ke-8, untuk efektif tidaknya berbagai teknik dan lokasi rekrutmen bagi semua jenis pelamaran kerja. Yang ke-9, untuk memenuhi tanggung jawab perusahaan terhadap program-program tindakan alternatif dan pertimbangan hukum dan sosial lain menurut komposisi tenaga kerja. Selanjutnya, rekrutmen sumber-sumber. Bertujuan agar mendapatkan calon tenaga kerja yang berkualitas dan memenuhi syarat, maka perusahaan akan berusaha mencari sumber daya manusia dari berbagai sumber antara lain A. Pelamar langsung, B. Lamaran tertulis, C. Lamaran berdasarkan informasi orang dalam, D. Iklan, E. Instansi pemerintah tenaga kerja, F. Perusahaan penempatan tenaga kerja, G. Perusahaan pencari tenaga kerja profesional, H. Lembaga pendidikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Andini Anggraini. Kepada Andini Anggraini dipersilahkan. Kemudian saya akan melanjutkan tentang proses rekrutmen. Proses rekrutmen ini ada 4 tahap. Yang pertama ialah strategi. Strategi ini merupakan penyusunan untuk merekrut dalam penyusunan strategi. Peran sumber daya manusia di sini ialah bertanggung jawab dalam menentukan kualifikasi dalam suatu perusahaan atau pekerjaan. Kemudian yang kedua adalah pencarian pelamar kerja. Banyak pihak yang terpengaruh oleh usaha dan tawaran dari sang perekrut untuk informasi lowongan pekerjaan. Salah satu caranya yaitu melalui menjalin hubungan baik dengan sekolah-sekolah atau universitas-universitas di sekitar perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu penyaringan atau penyisihan pelamar-pelamar kerja yang tidak cocok. Dalam proses ini memerlukan perhatian besar khususnya untuk membendung diskualifikasi terjadinya ketidakadilan pada tes-tes yang dilakukan. Kemudian yang keempat ialah pembuatan kumpulan daftar.
Pada tahap terakhir ini, kelompok yang sudah disaring kemudian dikumpulkan menjadi individu-individu yang sesuai dengan kriteria sang perekrut. Kemudian perekrut akan meletakkan individu-individu ini ke dalam posisi-posisi yang dibutuhkan dalam suatu perusahaan tersebut. Kemudian ada cara rekrutmen karyawan dalam suatu perusahaan. Adapun cara-cara yang dilakukan dalam proses rekrutmen ini ialah sebagai berikut. Yang pertama, di sini ada rencanakan perekrutan untuk posisi yang diinginkan, yaitu perusahaan merencanakan posisi apa yang akan dibuka lowongan pekerjaan untuk karyawan-karyawan. Kemudian yang kedua ialah identifikasi kebutuhan akan suatu posisi. Melakukan pengecekan posisi manakah yang dibutuhkan pada perusahaan tersebut. Kemudian yang ketiga itu adalah mempublikasikan lowongan. Ini bisa dengan cara meletakkan di koran, di sosial media, atau meletakkan pengumuman di depan perusahaan tersebut. Kemudian yang keempat, review dan cek lamaran yang masuk. Kemudian yang kelima, melakukan interview kandidat yang berkualitas dengan melakukan beberapa tes dan beberapa tes-tes yang ditentukan oleh perekrut. Kemudian yang keenam ialah memeriksa referensi, pengalaman kerja dan latar belakang. Kemudian yang ketujuh, pilihlah kandidat yang paling berkualitas. Yang ke-8 yaitu negosiasikan rincian gaji dan tanggal mulai bekerja. Biasanya ini akan didiskusikan bila seseorang itu telah dinyatakan lulus dalam kriteria yang dibutuhkan dalam suatu perusahaan tersebut. Kemudian saya akan melanjutkan tentang pengertian penempatan karyawan. Penempatan ini merupakan proses penugasan pengisian jabatan atau penugasan kembali pegawai pada tugas jabatan baru atau jabatan yang berbeda dari yang pertama. Penugasan ini dapat berupa penugasan pertama untuk pegawai baru seperti direktur, tetapi dapat juga melalui promosi, pengalihan, dan penurunan jabatan atau bahkan dapat pemutusan hubungan kerja. Sedangkan karyawan adalah kekayaan atau aset utama dari setiap perusahaan. Penempatan karyawan ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh manajer untuk menempatkan seorang karyawan pada pekerjaan dan jabatan yang ada pada organisasi. Peran karyawan sangat menentukan keberhasilan perusahaan dalam mencapai sasaran yang diinginkan. Selanjutnya ada jenis penempatan karyawan. Jenis penempatan karyawan ada 3. Yang pertama ada promosi, yaitu pemindahan pegawai dari satu pekerjaan ke pekerjaan lain yang lebih tinggi dalam penggajian, tanggung jawab maupun levelnya. Yang kedua ada transfer dan demosi. Transfer yaitu pemindahan karyawan dari satu posisi ke posisi yang lainnya yang tingkatannya hampir sama baik tingkat gaji, tanggung jawab maupun tingkat strukturalnya. Sedangkan demosi yaitu pemindahan pegawai dari satu posisi ke posisi yang lain yang lebih rendah tingkatannya baik tingkatan gaji, tanggung jawab maupun tingkat strukturalnya. Yang ketiga ada job posting program. Job posting program yaitu program yang memberikan informasi pada pegawai tentang lowongan kerja dan persyaratannya. Tujuannya adalah untuk memberikan dorongan bagi pegawai yang mencari promosi dan transfer serta membantu departemen di dalam mengisi jabatan internal. Selanjutnya ada faktor penempatan karyawan. Menurut Hasibuan, terdapat faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam penempatan karyawan, yaitu ada latar belakang pendidikan, karena pendidikan merupakan suatu indikator yang mencerminkan kemampuan seseorang untuk dapat menyelesaikan pekerjaannya. Yang kedua ada pengalaman kerja, karena seorang pelamar hendaknya mendapat pertimbangan utama dalam proses seleksi. Artinya, dalam penempatan pegawai, pengalaman kerja lebih diperhatikan daripada yang lainnya. Yang ketiga, kondisi kesehatan fisik. Karena kesehatan erat hubungannya dengan sumber daya manusia, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang berat misalnya hanya mungkin dikerjakan oleh orang-orang yang mempunyai fisik sehat dan kuat, sehingga kesehatan perlu dipertimbangkan untuk penempatan karyawan tersebut.
Yang keempat ada usia, yaitu dalam rangka menempatkan tenaga kerja. Faktor usia pada diri tenaga kerja yang lulus dalam seleksi perlu mendapat pertimbangan. Selanjutnya ada prinsip-prinsip penempatan karyawan. Prinsip-prinsip penempatan karyawan yaitu yang pertama ada prinsip kemanusiaan, yang kedua prinsip demokrasi, yang ketiga prinsip the right man on the right place, yang keempat ada prinsip equal pay for equal work, yang kelima ada prinsip kesatuan arah, yang keenam ada prinsip kesatuan tujuan, yang ketujuh ada prinsip kesatuan komando, dan yang terakhir ada prinsip efisiensi dan produktivitas kerja.